Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ya, teman-teman, pada hari ini, insya Allah saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat PowerPoint yang interaktif berbasis web. Nah, namun sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan yang bermanfaat untuk yang lain ya. Terima kasih ya. Oke, nah di sini teman-teman sudah saya siapkan contoh PowerPoint-nya yang sudah saya publish menjadi web. Nah, seperti ini. Ini sudah saya buat berbasis web ya, jadi bisa diakses melalui link. Nah, artinya siswa-siswi tidak perlu mengunduh PPT yang kita buat, yang pasti ya, itu akan bisa memakan tempat penyimpanan HP mereka ya. Nah, tapi kalau dengan cara ini cukup mereka klik linknya lalu bisa mengikuti pembelajaran yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Oke ya, contohnya materi halaman kedua, kuis. Ya, ini kalau jawaban betul sekarang kemana. Nah, ini contoh singkatnya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke cara buatnya. Nah, teman-teman buka dulu PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk itu yang pertama kita buang dulu, kita seleksi text box-nya di sini ya, karena tidak perlu menggunakan text box nanti. Oke, nah setelah itu kita ke menu desain. Untuk apa? Untuk membuat layout ini agar dia itu berukuran 16:9 ya, widescreen ya. Itu ukuran yang tepat untuk ditampilkan di mobile phone. Nah, page setup. Nah, untuk pilihan di slide size 4, kita pilih yang on screen show 16:9. Kita buat semua landscape. Oke. Nah, seperti ini ya, ini sudah berubah menjadi 16:9. Nah, setelah ini baru kita pilih temanya. Boleh kita menggunakan tema yang sudah disediakan Office atau kita bisa memilih tema yang sudah kita siapkan bulan. Nah, kalau saya menggunakan tema yang sudah saya unduh. Nah, nanti teman-teman bisa mengunduh temanya yang ada di link deskripsi nanti ya. Oke, saya cari dulu filenya. Ya, saya menggunakan yang distance learning course rate variant yang sama dengan yang contoh tadi ya teman-teman ya. Saya tunggu sebentar. Ya. Oke, ini sudah tampil. Nah, setelah ini kita bisa memilih tema yang lain dengan cara kita menuju ke menu home. Setelah itu kita ke new slide. Nah, di sini ada pilihan teman-teman ya. Bisa dipilih yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saya menggunakan yang background 2. Nah, karena saya mau pakai ini, maka yang ini saya hapus saja, klik kanan, lalu saya delete. Di tampilan ini akan saya buat sebagai beranda teman-teman. Jadi di beranda ini atau di menu home ini akan saya buat di sini 3 kolom ya, yang menampilkan mata pelajaran, lalu materi pembelajaran, dan yang bawahnya di sini ada menu atau tombol mulai. Nah, langsung aja ya kita ke menu insert. Nah, di insert kita pilih yang shapes, lalu kita pilih yang rectangle, yang rounded ya, yang rounded. Nah, ini kita draw di sini seperti ini. Nah, lalu saya mau buat ini berwarna ya teman-teman ya, agar lebih cerah saja. Nah, dengan cara bisa kita ke menu format atau ke menu home, sama aja ya. Lalu kita pilih yang shape fill. Saya menggunakan yang ini teman-teman, sky blue accent 1, yang gelapnya itu 75%. Oke. Nah, lalu di sini saya akan masukkan teks ya, dengan cara klik kanan lalu edit text. Nah, saya tulis. Oke, lalu saya pilih fontnya. Saya akan menggunakan font Arial Black. Lalu saya sesuaikan besarnya. Nah, seperti ini. Oke, setelah sudah,
Lalu saya akan membuat lagi di bawahnya, ini ada satu kolom lagi di bawahnya untuk menampilkan materi pembelajaran. Maka cukup dengan kita klik kanan, lalu ditahan, lalu kita share ke bawah. Udah, lepas, copy. Ya, kayak gitu ya. Atau bisa dengan cara klik kanan, lalu copy, ya, lalu kita klik kanan lagi, kita paste. Nah, seperti ini. Bebas ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ganti dengan materi pembelajaran. Oke, seperti ini. Lalu di bawahnya saya buat satu kolom lagi untuk membuat tombol ya di sini. Saya kecilkan saja. Cukup dengan ukuran 10,5. Lalu saya sesuaikan. Ya, cukup ya. Seperti ini. Oke, ini sudah dapat 3 kolom. Nah, lalu agar dia lebih hidup, akan saya tambahkan di sini karakter ya. Nah, karakter ini bisa teman-teman dapatkan di browser ya, di web browser Google Chrome banyak sekali ya. Bisa kita telusuri di pixabay.com. Di sini ada banyak karakter yang bisa kita pilih teman-teman. Ya, misal kita akan ketikkan education. Seperti ini, education. Ya. Lalu kita bisa pilih di sini ada images ya, vektor grafik ya, biar dia itu terlihat seperti ya seperti ini, kartunya bukan foto. Nah, agar nanti tampilannya itu tidak ada background putihnya, nah, lalu kita pilih caranya dengan pilih color, lalu transparent, lalu go. Maka yang akan muncul adalah pilihan vektor yang tidak ada backgroundnya ya. Nah, kalau saya sudah menyiapkan karakternya, nah kalau sudah ada tinggal kita ke menu insert, lalu setelah itu kita klik picture. Di picture kita cari di mana kita menyimpannya. Nah, ini. Oke, saya menggunakan yang ini, saya besarkan lagi biar dia lebih, nah gitu ya. Nah, seperti ini tampilan di home ya. Nah, setelah itu baru saya akan lanjut ke slide yang kedua. Nah, kita ke menu new slide, lalu kita pilih yang bawahnya, bebas yang mana ya. Kalau saya menggunakan yang ini, title only, ini saya hapus saja. Nah, oke, untuk itu saya di sini yang untuk layout kedua, saya akan tampilkan di sini itu kumpulan menu-menu yang nanti akan ngelink ke semua apa namanya slide gitu ya. Nah, saya buat dulu, saya mau pakai yang ini saja. Saya copy, saya pastekan di sini, lalu di sini saya home ya. Nah, saya kecilkan aja ya, fontnya cukup dengan 14 ya, 14 cukup ini. Nah, di sini saya mau menampilkan ada 5 tombol ya, 5 tombol, 5 button. Nah, untuk menambahkan atau untuk menggandakan kotak ini cukup kayak tadi ya, klik kanan, ditahan, lalu kita seret ke bawah, lalu lepas, lalu copy gitu ya. Nah, sama, klik kanan, seret ke sebelah kanan, lepas, copy. Itu ya teman-teman ya. Jadi semua sama caranya. Oke, nah tinggal saya buat di sini
contohnya kompetensi. Yang ini saya buat sebagai materi, yang ini saya buat sebagai quiz, yang ini saya buat tombol rangkuman. Oke, ini sudah jadi. Nah, tinggal dirapikan ya, tinggal dirapikan saja. Nah, setelah ini baru agar dia itu lebih hidup juga ya, saya akan tambahkan di sini ada ikonnya teman-teman. Nah, dengan cara teman-teman bisa searching di Google dengan alamatnya itu icons.com. Nah, di sini pun banyak ya. Misal education. Makanya tampil seperti ini teman-teman. Nah, ini banyak ya, gratis, diunduh saja. Nah, kalau saya sudah menyiapkan, maka tinggal saya buat dulu di sini untuk apa namanya, tempat untuk nanti menempatkan ikonnya biar sama-sama rata besarnya gitu ya. Nah, dengan cara akan saya buat ke menu insert dulu, shape saya pilih yang oval. Nah, untuk cara ngedraw yang oval ini agar dia terbentuk sempurna bulatnya, maka kalau cukup klik kiri itu tidak cukup teman-teman ya, dia susah untuk bisa kita jadikan sebagai lingkaran sempurna. Nah, untuk sempurnanya itu kita dengan cara tekan tombol shift di keyboard lalu kita draw di sini. Nah, dia akan lebih sempurna gitu ya, tinggal kita arahkan, luruskan. Nah, seperti ini sama seperti tadi teman-teman ya. Klik kanan, lepas, klik kanan, lepas, klik kanan, lepas, klik kanan, lepas. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu saya akan masukkan ikonnya itu di tengah-tengah ini, di lingkaran ini. Caranya klik kanan lalu format shape. Nah, di format shape dia ada pilihan seperti ini, banyak banget ya. Nah, kita ke sini aja ke fill, lalu di sini ada pilihan picture or texture fill. Nah, di bawahnya insert from file. Nah, tinggal kita cari dan kita klik, pilih ya, kita pilih. Ya, saya pilih yang home, insert, close. Nah, dia seperti itu. Nah, jadi semuanya itu sama teman-teman, ukurannya sama, yang tidak ada yang berbeda ya. Oke, nah setelah ini sudah jadi, nah saran saya untuk membuat linknya itu nanti saja di akhir setelah kita membuat materi sampai selesai teman-teman ya. Oke, untuk yang slide ketiga cukup saya duplicate yang kedua karena tampilannya sama ya. Klik kanan lalu duplicate slide, nah seperti ini. Di tampilan ini saya akan menampilkan lembar kompetensi teman-teman. Maka untuk itu saya akan mengecilkan semua tombol ini dan saya akan tempatkan tombol ini ke sebelah bawah dan sebelah kiri atas. Ya seperti ini ya, kita seleksi semuanya kayak gitu, lalu kita tekan tombol shift di keyboard, lalu kita kecilkan sesuai dengan keinginan ya, biar pas dengan tampilannya. Lebih kecil lagi, masih kurang lagi. Oke, seperti ini cukup. Lalu kita geser ke sebelah kiri. Oke, gini ya, saya kecilkan fontnya, saya buat dia itu ukuran 10 ya, 10 saja.
Nah, yang putih ini akan saya masukkan text box untuk mengcopy paste kompetensi ya. Nah, untuk itu kita ke menu insert, lalu ke shapes. Nah, kita pilih yang ini, text box. Kita draw di sini, teman-teman. Nah, oke ya. Nah, tinggal ini saya copy paste ke PPT yang akan saya buat. Copy, pastekan di sini. Nah, tinggal kita atur saja ini. Oke ya. Ini kita coba ya, ke kanan, ke kiri. 14 saja. Nah, di sini saya buat kotak juga ya, menampilkan bahwa ini adalah kompetensi, teman-teman. Kompetensi. Ukurannya 14 ya. Sama seperti teks yang tadi saya buat, itu 14 ukurannya. Oke. Nah, seperti ini. Ini fontnya saya ganti biar lebih terang ya. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya ke menu atau ke slide selanjutnya. Nah, di bagian materi sama kayak tadi caranya ya. Klik kanan, duplicate slide. Nah, di sini akan saya buat materi. Tinggal kita copy pastekan dari yang sudah kita siapkan. Nah, ini saya kecilkan lagi jadi 12 ya, biar dia nggak terlalu banyak. Ini A, setelah itu lanjutannya yang B. Ini pun sama, warnanya saya ganti. Ini B. Nah, kita kembali sini ya ke bullet and numbering. Pilih ini lalu start at 2. Jadi dia B mulainya. Gitu ya. Oke, sudah jadi. Lalu karena ini nggak muat, saya buat lagi satu sebagai materi yang kedua ya, materi bagian 2 maksudnya. Ini yang C. Oke. Sini lagi pilih lalu start at 3. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita rapikan saja. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu materi sudah, sekarang tinggal kuis. Ya, klik kanan, duplicate slide lagi. Nah, ini saya hapus. Untuk kuis saya mau buat dia itu pakai rectangle ya, pakai kotak-kotak agar dia bisa dipilih jawabannya. Jadi nanti akan muncul jawaban salah, akan ada emoticon yang salah ataupun sedih. Kalaupun jawaban betul, maka emoticonnya yang muncul adalah emoticon yang thumbs up ya. Cukup dengan kita copy ini aja, jadi nggak usah buat-buat lagi. Sama kayak tadi caranya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan emotnya
yaitu emot sedih dan emot senang ya, untuk memberikan semacam respon gitu kalau jawabannya betul dan salah. Untuk itu tinggal kita insertkan emotnya yang sudah kita siapkan, kemudian insert lalu picture. Nah, ini saya masukkan, tinggal kita kecilkan saja. Lalu saya masukkan lagi insert get picture yang set, saya kecilkan lagi. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita triggerkan emot ini ke rectangle yang ada di pilihan ABCD ini. Caranya adalah kita klik di emotnya, lalu ke menu animation. Nah, di animation ini kita pilih trigger. Nah, berhubung trigger ini masih mati, maka kita harus menambahkan animasi untuk di emot ini. Caranya adalah kita add animation. Nah, kita di animasi yang intense ini yang masuk, saya pilih yang zoom ya teman-teman ya. Jadi ketika dia itu dipilih, dia akan muncul ngezoom seperti itu. Nah, sekarang kita ke triggernya. Nah, itu dia hidup. Nanti kita pilih on click off, lalu nah kita pilih rectangle mana yang jawabannya betul. Oke ya, karena ini tidak ketahuan ya yang manakah A, B, C, D, E itu ya. Nah, caranya adalah untuk bisa membantu supaya kita tahu, kita ke menu home. Nah, di pojok sini kanan itu ada select, lalu kita pilih yang selection pen. Nah, ini untuk membantu kita melihat manakah yang A, B, C, D, E. Sekarang coba kita yang A. A itu 15 ini ya, 15. Yang B itu 16, C 17, D 18, dan E 19. Oke, ini sudah ketahuan. Nah, sekarang kita tampilkan lagi selection pen yang di animasi, lalu animation pen ini ya, kita tambahkan di sini. Oke, sekarang kita triggerkan ini akan muncul kepada pilihan jawaban yang betul. Nah, yang ini jawabannya C ya. Nah, berarti tinggal kita, nah tadi yang C ini yang not rectangle 17 ya, 17. Berarti kita klik di emotnya, lalu add animation tadi udah ya, udah, lalu trigger on click off 17. Nah, seperti ini. Oke ya. Sekarang kita coba dulu. Oke. Nah, dia muncul. Oke ya. Jadi, nah sekarang coba yang ini. Yang sedih kita triggerkan add animation, lalu zoom, lalu setelah itu triggerkan ke 15. Nah, coba lagi. Nah, dia muncul. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah emot ini dia muncul berbarengan nih, atau muncul tidak hilang lagi gitu ya, atau bertumpuk seperti ini. Nah, caranya agar dia itu cukup muncul lalu bertahan cuma mungkin 3 detik lalu menghilang, caranya adalah kita tinggal tambahkan animasi yang keluarnya teman-teman. Nah, caranya adalah kita klik yang di sini, oke ya, yang di sini. Setelah itu kita pilih add animation-nya yang keluar. Nah, ini ya yang keluar di bawah. Nah, saya pilih yang zoom juga, yang gitu. Lalu kita triggerkan ini ke rectangle 17. Nah, tadi akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita atur, pastikan yang animasi masuk dia di atas, yang keluar dia di bawahnya. Nah, setelah itu yang di bawah ini kita atur ya, klik, lalu kita pilih yang start after previous, ya, yang artinya bahwa
emot keluar itu animasi keluar itu akan play dengan sendirinya itu setelah animasi masuknya gitu ya. Nah, lalu setelah itu timingnya kita buat delay 1 detik. Sekarang contohnya, nah gitu. Nah ya, jadi dia itu cukup muncul sedetik lalu selesai gitu ya. Nah gitu. Sekarang yang ini sama caranya ya, klik di emotnya lalu add animation, lalu kita pilih yang animasi keluar, saya pilih yang zoom, setelah itu kita klik lagi di sini, triggerkan di rectangle 15. Nah jadi bawah ya sudah ya. Nah dari sini start atau previous, setelah itu klik lagi, kita pilih yang timingnya cukup yang 1 second saja, delaynya 1 second ya. Nah, karena jawaban salah itu ada di A, B, D, dan E, berarti kita men-triggerkan lagi yang emot ini ke A, B, D, dan E. Berarti ke rectangle nomor 15, 16, 18, dan 19. Oke, caranya hampir sama tadi ya. Nah, selesai. Sekarang kita coba. Kalau saya pilih A, ya salah. Saya pilih B, salah. Saya pilih yang C, ya betul. Saya pilih yang D, salah. Saya pilih yang E, wah salah juga. Oke, dia terjadi. Nah ini boleh kita samakan tempatnya gitu ya. Nah, jadi biar sama-sama keluar di situ, Bapak. Kalau sudah, kita boleh close animation pen-nya. Nah, tinggal yang terakhir itu adalah yang rangkumannya, teman-teman. Saya klik ini, duplicate slide. Nah, saya buat ini ke atas tadi ya, urutannya. Oke, nah di sini tadi quiz ya, bukan materi. Ini quiz. Materi ini rangkuman. Nah, rangkuman tinggal di copy paste saja. Saya buat dia hitam. Oke, seperti itu ya. Ya, ngomongnya sudah jadi. Nah, sekarang PR kita yang terakhir adalah membuat link agar dia itu bisa menjadi interaktif ya teman-teman ya. Kita buat link, kita ke yang pertama dulu. Nah, kita menu start ini, sorry ya, ini ketutupan. Saya digeser dulu sebentar. Atau bolehlah kita atur ini biar tidak ketutupan ya. Sini. Nah, cukup. Nah, kita klik tombol startnya, lalu kita ke menu insert, lalu kita pilih action. Nah, di action, di mouse klik, kita pilih yang hyperlink to. Nah, kita drop down di sini. Nah, di sini ada pilihan next slide, previous slide, first slide ya. Kita pilih saja yang slide titik-titik. Oke. Lalu kita mau arahkan kemana nih? Kita arahkan start ini ke yang kedua. Seperti yang ini, kita pilih oke. Nah, bawahnya nggak usah, lalu play sound kalaupun mau ada suaranya ya ketika kita memilih, lalu kita kalaupun enggak berarti nggak usah. Nah, di sini saya sarankan high klik ya ditampilkan. Mouse over juga sama, ini nggak perlu, bawahnya kita checklist. Oke. Sekarang kita coba. Nah, itu ya.
ya dia muncul. Nah gitu, kita klik dia ke sini. Nah ini belum bisa ya tuh, karena belum di linkkan. Oke, sekarang kita buat lagi yang ke slide kedua. Menu home, saya akan tampilkan linkkan menu home ini ke slide yang pertama. Caranya sama, klik di sini lalu kita pilih insert, nah action, hyperlink to kita pilih ke drop down, kita pilih di bawah slide di titik. Nah slide satu ya kita pilih. Oke, ini juga checklist, over juga checklist. Oke. Sekarang kita coba klik, oke, masuk ya, dia kembali lagi, oke, tensi, oke, ini nggak bisa ya, oke. Nah sekarang yang di bawahnya, yang di sini ya, yang slide nomor 3 kita linkkan juga sama tadi ya, klik. Nah lalu untuk yang slide 4 sampai 7 itu nggak perlu kita sama kayak tadi ya, cukup kita copy saja teman-teman. Nah caranya adalah kita hapus dulu ini ya, kita hapus dulu ini. Nah copy sama, nah, pastekan di sini, pastekan di sini, pastekan juga, pastekan juga. Oke, sekarang kita coba ya, start ya, hidup, oke, fungsi berfungsi, kompetensi pun sama, home berfungsi, materi juga sama, kompetensi berfungsi, materi, oke, quiz, rangkuman, oke ya, quiz, dia muncul materi, oke. Nah di materi ini kan tadi ada 2 lembar ya, berarti kita buat di sini ada menu tambahan lagi untuk melingkan ke lembar kedua dari materi. Caranya sama ya. Nah, kalau saya mau buat seperti ini teman-teman, menu insert, shape, saya pilih pakai oval ya, bebas mau pakai oval, mau pakai tanda panah juga boleh ya. Saya pakai yang ini, saya buat ini warnanya sama ya, shape fill. Nah, text boxnya di teks 1, fontnya ukuran cukup 10,5 ya, saya tebelin itu, lalu ini bersama. Ini nomor 2. Nah sekarang kita linkkan ini, insert, action, hyperlink to, nomor 1 kita linkkan di materi lembar pertama ya, nomor 2 action berarti nomor 5. Oke, sekarang kita copy ini ke lembar keduanya teman-teman, copy ya, gitu ya. Sekarang kita coba lagi, start home, oke, jalan, materi, nah di sini ya, gitu ya. Oke, nah selesai, sudah jadi ya. Nah tapi masalahnya
ketika kita mengklik di layar ini, dia tetap merespon. Maka apa fungsinya gitu ya, kita buat tombol-tombol seperti ini. Nah, untuk mematikan fungsi layar ini, kita bisa ke menu slideshow. Nah, di slideshow kita pilih yang mana, setup slideshow. Nah, di show type kita pilih yang browse at a kiosk full screen ini ya, lalu oke. Nah, coba tuh, dia dipilih tidak bisa, dia hanya bisa pakai tombol yang kita buat gitu ya. Tuh, dia nggak bisa. Oke ya, ini sudah berhasil teman-teman. Nah, semoga kalian bisa mengikuti dan bisa membuat PPT yang lebih menarik lagi ya. Tinggal dikreasikan lagi. Nah, nanti akan ada tambahan lagi video selanjutnya mengenai cara mengubah PPT ini berbasis web. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.